Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Kartika Sari, mahasiswa PPG Daljab Angkatan ke-1 IKIP Siliwangi. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja pembuatan video pembelajaran kelas 5, tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan peredaran pada darah, pembelajaran ketiga, kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terlindungi dalam macam apalagi sekarang pada musim pandemi ya, banyak orang yang sakit ya karena banyak virus ya. Jadi kalau ibu ingatkan lagi, kalian harus jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, terutama pakai masker ya. Kalian Nah, alhamdulillah, terima kasih kalian yang telah mengisi sebelum belajar. Fitra, ayo berdoa dulu, dipimpin oleh Fitra, silakan. Pembelajaran, mari kita mau berdoa. Mulai. Peserta didik dapat merancang tentang pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab keluarga masyarakat dengan benar. Kemudian, peserta didik dapat menelaah pantun dengan cermat. Kemudian, dengan memahami pantun, peserta didik dapat berkreasi membuat pantun dengan kreatif. Kemudian, dengan mengamati video, peserta didik dapat menyimpulkan aktivitas masyarakat di sekitar yang berkaitan dengan pembangunan sosial budaya. Peserta didik dapat membuat laporan hasil observasi tentang aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya dengan benar. Nah, anak-anak, siap ya? Siap. Dengaran nggak? Dengar. Berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Lagi ya. Pantun ini adalah suatu karya sastra lisan ya. Biasanya pantun ini digunakan oleh penutur bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu seperti negara apa saja ya yang menggunakan bahasa Melayu? Malaysia dan Indonesia. Pernah mendengar pantun di Malaysia? Di acara apa? Film apa? Upin Ipin ya. Siapa yang suka baca pantun di Upin Ipin? Si Jarjit. Iya, bagus ya. Jadi pantun itu sangat berkembang pesat di penutur bahasa Melayu seperti negara Indonesia dan juga negara Malaysia ya anak-anak ya. Nah, untuk lebih memahami kalian tentang pantun, silakan simak video ini ya, baik-baik ya. Silakan simak ya. Kembali lagi pada pelajaran bahasa dan bahasa Indonesia.
Hari ini kita akan belajar tentang memahami ciri-ciri pantun. Silakan simak baik-baik ya, supaya Berikut kalian ini lebih saya tahu. akan membacakan sebuah pantun. Perhatikan, Doni punya kerabat karib, tempat tinggalnya di balik papan, menuntut ilmu hukumnya wajib, bekal utama untuk masa depan. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, pantun terdiri atas 4 baris. Perhatikan, baris pertama, kedua, ketiga. Perhatikan ya. Kemudian Biar kalian ciri lebih pantun paham. yang kedua, baris Silakan. 1 dan 2 berupa sampiran, dan baris 3 dan 4 berupa isi. Perhatikan, baris pertama dan kedua, Sampiran. baris Ya, ketiga boleh dan dibacanya, keempat, ingat-ingat ya. Nanti akan ibu tanyakan. selanjutnya adalah ciri pantun yang ketiga, yaitu baris pertama dan ketiga diakhiri dengan akhiran ib, diberi simbol A. Perhatikan, karib berakhiran ib, dan wajib berakhiran ib. Ib juga akhirannya. Kemudian ya. yang keempat, baris kedua dan Itu keempat rumusnya A ya. Baris diakhiri 1 dan dengan ketiga rumusnya akhiran A. an, diberi simbol B. Ya. Balik papan dan depan. Yang kelima, dengan demikian pantun tersebut memiliki pola sajak atau bunyi akhiran A, B, A, B. Perhatikan, pola sajak A, B, A, B. Nah, sudah ya. Kalian tadi telah menyimak video pantun. Ada yang tahu apa itu pantun? Tahu nggak? Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai dengan 12 suku kata. Kemudian 2 baris pertama adalah sampiran. Dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, sekarang coba Ibu ingin tahu. Apa saja sih jenis-jenis pantun itu? Ada yang tahu nggak jenis-jenis? Ya, pantun agama, pantun nasihat, pantun jenaka. Iya, terus iya. Nah, bagus semuanya, hampir semua bisa jawab ya. Nih, jenis-jenis pantun itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. 1. Pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan rangkaian kata-kata yang mempunyai makna mengarahkan atau menegur seseorang ya. Yang kedua, pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang diperuntukkan untuk bagi kaum muda. Kaum muda itu yang sedang tahulah ya ABG pacaran yang kayak gitu ya. Nih, yang ketiga pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang anak sebaiknya bermain agar hati senang. Nah, kalau pantun ini yang kedua adalah mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu baju biru siapa namanya. Ini adalah pantun anak muda ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kembali lagi ke tugasnya, yaitu yang sudah Ibu share di WA grup ya, linknya pada LKPD yang telah Ibu share. Silakan kalian membuat satu buah pantun yang sudah Ibu tentukan kata kuncinya. Ada 4 kata kunci di situ. Ada ya anak-anak ya. Nah, kalian buat ya satu buah pantun. Kalau tidak salah temanya itu tentang tema kesehatan ya anak-anak ya. Iya, sudah paham sampai sini? Paham, alhamdulillah ya. Kalau paham, nanti silakan LKPD ini kerjakan sepakat berbaik-baik. untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu, kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Nah, kira-kira siapa ya yang mereka wawancarai? Nah,
Ternyata mereka mewawancarai Pak Damar, seorang pengusaha sandal refleksi untuk melancarkan peredaran darah. Reboisasi setelah penebangan. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Teks ini juga sudah ada nanti ya. Video ini sudah ada di Nah, teks yang selain dibagikan di berinteraksi LKPD dengan ya. Tapi simak sesamanya, lagi baik-baik. manusia juga berinteraksi dengan lingkungan alam, seperti yang dilakukan oleh Pak Damar. Beliau menggunakan kayu dari lingkungan sekitarnya dan selalu menyarankan reboisasi pada para pemasok kayu. Manusia itu sangat bergantung pada alam. Semua kebutuhan manusia dipenuhi. Yang tadi. Oke. Lanjutin yang barusan ya, Bu. Ya, ya baik anak-anak. Tadi nah, tadi kan kalian menyimak video pembelajaran ya. Tentang interaksi manusia dan tanggung jawab ya. Setelah kalian simak, kita lihat lagi ya. Setelah kalian simak tadi ya, video yang tadi ya anak-anak ya. Nah, Ibu punya sebuah gambar nih. Setelah kalian simak video tadi, nih, Ibu punya sebuah gambar. Nih, 2 buah gambar ya. Udah muncul belum ya? Nih. Nah, gambar ini. Coba ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Gambar ke-1 ini? Gambar tentang apa? Nah, ini adalah bukti interaksi manusia dengan alam. Pohon. Menebang pohon. Nah, jadi manusia itu membutuhkan alamnya untuk memenuhi kebutuhannya ya. Nih kira-kira nih kalau kita sering menebang pohon tanpa memikirkan untuk melestarikannya kembali atau menanamnya kembali, kira-kira apa yang akan terjadi? Hutan menjadi Iya, hutan menjadi gundul. Kalau hutan gundul terjadinya bencana longsornya. Oleh karena itu, sebagai warga masyarakat yang baik, kita itu jika menggunakan pohon, kita juga harus berbangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nih, contohnya, nih ada pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Nih, bagaimana sih pembangunan aspek dalam identitas bangsa itu? 1, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Oleh karena itu, kita juga belajar menggunakan bahasa Indonesia ya anak-anak ya, seperti yang kita lakukan saat ini. Kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Juga nih, Ibu juga menggunakan bahasa Indonesia ya anak-anak ya. Terus di sekolah juga ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah ya. Jadi bahasa Indonesia itu dikembangluaskan oleh pemerintah sebagai bahasa pemersatu ya. Yang keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia yang harus. Jadi contohnya apa? Interaksi manusia dengan lingkungan alam itu? Manusia menebang pohon membutuhkan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Terus yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya seperti apa? Kalian berinteraksi dengan tetangga, teman ya, saling menghormati, saling menghargai. Nah, yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Contohnya, kita berinteraksi dengan kebudayaan kita sendiri ya. Dan juga harus melestarikannya ya, seperti ada tarian-tarian, kita belajar tentang tari daerah, lagu daerah, itu interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Kalau interaksi manusia dengan lingkungan sosial budaya, yaitu berinteraksi dengan budaya lainnya, suku lainnya, saling menghormati, saling menghargai, tidak saling mengejek. Paham anak-anak? Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah ya anak-anak ya. Nah, sekarang interaksi manusia dengan lingkungan alam dibedakan menjadi 2, yaitu 1, interaksi bersifat adaptasi yang penyesuaian diri dengan alam, yaitu interaksi yang dilakukan dengan cara manusia melakukan kegiatan disesuaikan dengan keadaan alamnya. Yang kedua, interaksi yang bersifat mendominasi atau
disukai oleh dia. Nah, itu nggak boleh kita lakukan ya anak-anak ya. Nah, sekarang bentuk-bentuk interaksi. Nah, satu, ada interaksi antar individu, dua, ada interaksi antara individu dan kelompok, ketiga, ada interaksi antar kelompok. Ada yang tahu nggak contoh interaksi individu dengan individu? Contohnya apa ya? Interaksi individu dengan individu contohnya apa? Ayo Akila. Kakak mengajari. Kakak mengajari adik apa? Belajar atau main sepeda. Kalau interaksi individu dengan kelompok contohnya seperti apa? Interaksi individu dengan kelompok. Bukan, individu dengan kelompok, sendiri dengan kelompok. Contohnya seperti apa ya? Ya, guru dan siswa belajar di kelas, pinter, ya bagus. Kalau contoh interaksi antar kelompok atau antar tim, contohnya seperti apa ya? Contohnya ya bermain sepak bola, bermain voli, bermain basket. Itu adalah contoh interaksi kelompok dengan kelompok ya. Nah, faktor penyebab interaksi. Nah, kenapa terjadi interaksi? Karena satu, adanya peniruan atau imitasi. Interaksi terjadi ketika seseorang atau kelompok yang meniru atau apa yang dilakukan orang atau kelompok lain. Jadi adanya peniruan ya. Yang kedua, kenapa terjadi interaksi? Karena ada pengaruh atau sugesti. Jadi interaksi ini terjadi karena karena seseorang atau kelompok orang mempengaruhi orang atau kelompok orang untuk melakukan seperti yang dia atau mereka lakukan. Kenapa terjadi interaksi lagi? Karena ada identifikasi. Interaksi terjadi ketika seseorang memiliki keinginan untuk sama dengan orang lain. Ya, kenapa terjadi interaksi lagi? Karena ada simpati. Interaksi terjadi ketika seseorang merasa tertarik dengan sesuatu yang dilakukan orang lain atau tertarik dengan apa yang ada pada diri orang lain. Ulangi lagi ya. Jadi faktor penyebab terjadinya interaksi ada berapa? 1. Ada 4. 1. Coba baca. 1 apa? Ini. Ayo silakan di unmute-nya dibuka. Peniruan. Ya. Yang kedua. Pengaruh yang bersifat atau sugesti. Yang ketiga, identifikasi. Yang keempat, simpati. Ulangi lagi ya, faktor penyebab terjadinya interaksi. 1. Peniruan imitasi. 2. Pengaruh sugesti. 3. Identifikasi. 4. Simpati. Nah, sekarang beberapa contoh pembangunan sosial budaya. Nih, ada beberapa contoh pembangunan sosial budaya, yaitu 1. Pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa, seperti yang tadi Ibu jelaskan di atas ya. Yaitu bahasa Indonesia diajarkan di sekolah, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, bahasa Indonesia dikembangkan pemerintah, bahasa daerah sebagai kekayaan. Kemudian pembangunan dalam aspek adat istiadat atau tradisi. 1. Melestarikan adat istiadat di suatu daerah. 2. Melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat dan istiadat. Nah, yang ketiga, pembangunan dalam aspek tanggung jawab adalah tugas yang harus dilakukan. Kalau kewajiban adalah tugas yang harus dilakukan. Kalau tanggung jawab, sikap kesadaran manusia atau tingkah laku yang disengaja atau tidak ya. Ulangi lagi ya. Kalau hak yang sesuatu yang harus dimiliki, kalau tanggung jawab adalah sikap kesadaran. Kalau tanggung jawab sikap kesadaran, kalau tanggung jawab adalah sikap kesadaran ya anak-anak ya. Kalau kewajiban apa kewajiban? Tugas yang harus dilakukan ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ya. Mana tanggung jawab, mana tugas, mana kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki, kewajiban adalah tugas yang harus dikerjakan. Kalau kewajiban adalah
sikap kewajiban yang harus dikerjakan. Kalau tanggung jawab adalah sikap kesadaran ya. Anak-anak, kita share screen lagi ya. Nih. Sekarang nih, paham terhadap teman, maka kita juga harus berani meminta maaf ya, mengakui kesalahannya. Nah, kalau tanggung jawab di lingkungan budaya yaitu kita bertanggung jawab untuk menjaga kebudayaan kita ya, anak-anak ya. Jadi tanggung jawab sebagai masyarakat itu terbagi kepada 3. 1, tanggung jawab di lingkungan alam, 2, tanggung jawab di lingkungan sosial, 3, tanggung jawab di lingkungan budaya. Nah, kalau contoh tanggung jawab di lingkungan alam yaitu 1, memelihara kebersihan lingkungan. 2, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. 3, menjaga kelestarian lingkungan. 4, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan ya. Musyawarah adalah cara pengambil keputusan yang dilakukan dengan menyamakan pendapat untuk mencapai kesepakatan. Jika kesepakatan telah dicapai, maka disebut mufakat. Nah, kalau voting adalah cara mengambil keputusan dengan memungut suara, seperti yang kita lakukan ketika pemilihan ketua kelas ya. Silakan kalian pilih siapa nama yang cocok untuk ketua kelas, ditulis sama kalian. Kemudian dikumpulkan. Siapa yang suaranya terbanyak itu adalah pemenangnya. Ya, tahu kan voting? Paham voting? Tahu. Kalau aklamasi adalah setuju dari semua peserta yang hadir dalam sebuah rapat atau musyawarah. Ya, paham anak-anak? Paham? Paham. Ya, jadi ada beberapa cara pengambilan keputusan. 1, musyawarah, 2, voting, dan yang ketiga aklamasi. Aklamasi adalah pernyataan setuju ya, langsung, secara langsung. Nah, sekarang contoh pengambilan keputusan bersama di lingkungan masyarakat. Ada apa saja sih contoh pengambilan keputusan di masyarakat itu? 1, pemilihan ketua RT. 2, Ketua RW. ketiga, Menentukan jadwal kerja. ya, 4, Menentukan cara kerja. iya, betul, bagus ya anak-anak. Nah, kalau ini tanggung jawab sebagai masyarakat saat pengelaksanaan pengambilan tepatnya seperti membersihkan, menyapu, atau mengepel ya anak-anak ya. Nah, yang kedua mengamati jalannya pengambilan keputusan. Jadi kalian juga harus mengamatinya, melihat ketika jalannya pemilihan ketua RW. Yang ketiga, membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Boleh kalian memberikan makanan minumannya, membantu orang tua. Itu adalah tugas kalian sebagai seorang siswa yang bertanggung jawab di lingkungan masyarakat ya. Walaupun kalian masih kecil, kalian juga boleh membantu ininya ya. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya yaitu 1, tugas pada LKPD. Yang selanjutnya yang keempat ya, kalian apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu diadakan pemilihan ketua RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel yang Ibu sediakan di LKPD ya. Jadi peran kalian sebagai seorang siswa terhadap tanggung jawab di lingkungan masyarakat apa saja? Paham nggak tugasnya? Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Jadi kita ulang lagi ya anak-anak ya. Jadi tugas kalian pada LKPD 1 tadi menulis pantun ya dengan kata kunci yang telah Ibu sediakan. Yang kedua, tugasnya apa? Yang kedua apa? Mengisi teks ya. Ya, yang mengisi teks mengisi jawaban dari teks Padama yang sebagai pengusaha senda refleksi itu ya. Dan yang ketiga adalah menyusun potongan cerita menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan yang keempat adalah menuliskan peran kalian sebagai seorang siswa ketika akan diadakan pemilihan ketua RW. Ya, kira-kira apa sih yang akan kalian lakukan?
seperti yang tadi Ibu contohkan. 1, menyiapkan tempat musyawarah ya. Kedua, ya sudah paham kan? Ya, jadi ulang lagi ya, tugasnya ada 4. 1, menulis pantun. Kedua, menjawab pertanyaan dari teks Padamer. Ketiga, menyusun potongan cerita menjadi sebuah cerita yang utuh. Dan yang keempat adalah peran kalian di masyarakat ketika terjadi pengambilan pemilihan ketua RW ya. Apa peran kalian? Paham? Silakan LKPD itu kalian kerjakan hari ini juga. Ibu tunggu sampai jam 12 ya. Dan kirimkan melalui WA group. Siap anak-anak? Siap ya? Ya, Bu. Nah anak-anak, sekarang tadi kita telah belajar tentang apa? Apa saja yang telah kita pelajari? Pantun. Ciri-ciri pantun. Terus apa lagi? Jenis pantun. Kemudian interaksi manusia di lingkungan alam, di lingkungan sosial budaya. Kemudian tanggung jawab masyarakat ya dalam pengambilan keputusan bersama ya. Ada tanggung jawab di lingkungan alam, ada tanggung jawab di lingkungan sosial, ada juga tanggung jawab di lingkungan sosial budaya. Ya anak-anak ya, mungkin materi yang akan Ibu sampaikan hari ini cukup sekian ya. Yang Ibu sampaikan di pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan semua materi yang Ibu sampaikan bermanfaat ya anak-anak ya. Mudah-mudahan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fitra pimpin doanya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Fitra pimpin doanya. Belum selesai doa dalam hati, baca doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tidak lupa cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker ya. Dan sampaikan salam Ibu buat orang tua kalian di rumah ya anak-anak ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tidak lupa cuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker ya. Dan sampaikan salam Ibu buat orang tua kalian di rumah ya anak-anak ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.